Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudhilla lahu wa min yudlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka kita menggali tentang bagaimana kita ini dapat mempunyai pendirian. Maka dengan anugerahnya lah maka kita dapat melaksanakan semua itu. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Kita tidak bosan-bosannya menyampaikan kegelapan dan terang benderang, zulmati ilan nur, adalah dalam rangka kita membawa dari kegelapan alam daripada hawa nafsu dunia setan yang ada pada tubuh manusia ini, dibawa kepada yang terang benderang, tempat di mana kita untuk membersihkan daripada efek daripada perilaku hawa nafsu dunia setan yang hendaknya kita harus mulai dikembalikan kepada fitrahnya agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Kemudian kita mendapatkan daripada permintaan-permintaan kita dikabulkan segala berdoanya. Ini menunjukkan kita bahwa paham dengan apa yang dikatakan membawa daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Oleh karena itu, dalam peristiwa yang dikatakannya lahirnya Muhammad adalah dalam rangka dalam hadisnya, innama bu'istu li utami karimah akhlak, 750 tahun ditinggalkan Isa ibnu Maryam, bahwa Muhammad bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki akhlak daripada umatnya di akhir zaman ini. Setelah kita ditinggal daripada Isa ibnu Maryam, maka kita ada zaman jahiliyah, di mana di situ yang kaya berkuasa menindas kepada yang miskin, wanita tidak ada harga diri, semua orang bisa memakainya. Oleh itu, karena pada saat itu terjadi kebodohan dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian kita di akhir zaman ini juga mungkin sudah mengarah kepada seperti itu hendaknya, namun jahiliyah zaman dahulu, zaman baginda Muhammad Rasulullah mungkin tidak sama jahiliyah zaman sekarang ini. Karena itu mari kita sama-sama saling mengingatkan, mendoakan kepada saudara-saudara kita, karena sesungguhnya bahwa diciptakan manusia ini adalah lita'arafu, saling mengenal satu dengan yang lainnya dalam rangka kita mensatukan umat. Dan yang dikatakan umat itu adalah wa kadzalika ja'alan umatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas, bahwa tidak aku jadikan umat pertengahan, umat yang ketika itu nanti kita akan bahas bersama mana umat. Namun di dalam surat Yasin bahwa kita mengetahui waja'a min aqsa madinati rajulu qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Datang seorang laki-laki yang bergegas berlari dari ujung kota ke kota lain, dan ikutilah orang itu yang tidak mengharapkan upah. Dia mendapat petunjuk. Makna daripada surat Yasin 20 dan 21 itu kita tidak perlu lagi mentranslate dan bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia, bahwa memang ada seorang laki-laki, dan itu 14 abad yang telah lalu
itu telah disampaikan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW, dan hingga saat ini kita harus dapat menemukan yang dikatakan orang-orang yang mendapat petunjuk itu, yakni itabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang mendapat petunjuk. Dalam hal ini adalah Imam Mahdi, karena Imam Mahdi hidup di kesudahan nabi-nabi, dan di akhir zaman ini dalam rangka kita mengembalikan daripada hakikat ajaran yang disampaikan baginda Muhammad Rasulullah SAW, karena 14 abad kita telah ditinggalkan beliau, dan kini kita akan kembalikan kembali hakikat yang mesti kita perhatikan bersama. Oleh itu, bahwa kita masuk pada ajaran apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mahdi. Al-Mahdi membawa ajaran kepada kita, menyampaikan apa-apa yang disampaikan bagi baginda Muhammad Rasulullah SAW di dalam wahyunya, di dalam kitab Al-Quran. Maka sebagai keterangannya di dalam surat Yasin harus kita perhatikan. Oleh karena itu, bahwa sesungguhnya pemimpin atau ikutan kita atau pemimpin kita adalah pemimpin dunia akhirat, pemimpin yang dapat mempertanggungjawabkan umatnya, sehingga kita harus mencari orang yang bisa bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Karena jika kita tidak mencari orang ini, tidak mencari orang yang mendapat petunjuk ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Salah satu contoh dalam kisahnya, pada malam itu terjadi peristiwa segerombolan anak muda, dan dia bercerita mengenai hal ikhwalnya, karena ini sudah di dalam cerita yang dikatakan bahwa gerombolan pemuda tadi sedang mencari orang yang ketika hidup di dunianya itu memberikan suatu, mungkin ceramah, mungkin tausiah, atau mungkin pemberitahuan, atau menjamin keselamatan. Oleh karena itu bergerombolah anak muda ini sambil menunggu dan ingin mendapatkan bantuan atau pertolongan kepada orang yang pernah menyampaikan ketika hidup di dunianya. Ketika beliau menyampaikan atau berkata pada yang lainnya, maka bukankah kita dulu telah mendapatkan wejangan? Bukankah kita dulu pernah mendapatkan arahan oleh ustadz, misalnya Ustadz Sipulan? Maka seketika itu juga datanglah Ustadz Sipulan tadi, yang notabene ketika di dunia beliau adalah ustadz yang paling terkenal. Beliau adalah ustadz yang fasih bahasa Arab. Kemudian menurut pada zamannya itu, beliaulah yang dapat menyelamatkan umatnya dengan tablignya. Ternyata dari salah satu gerombolan anak muda tersebut maka bertanya, "Wahai Ustadz Fulan, bukankah engkau dulu ketika kami di dunia, engkau yang mengajarkan kami sholat? Engkau yang mengajarkan kami firman-firman Allah?" "Ya betul, ada apa?" "Sekarang saya ingin menuntut," kata pemuda tadi. "Menuntut apa? Bagaimana kami dalam keadaan seperti ini, terdolimi, karena begitu panasnya ketika itu di padang mahsyar." Seketika itu Ustadz menjawab dan mengatakan, "Jangankan kamu minta tolong kepadaku, sedangkan saya sendiri sekarang sedang mencari siapa yang bisa menolong saya." "Kalau begitu," kata pemuda tadi, "kalau begitu Anda pembohong." Tentu di dalam hal ini bahwa tidak ada pertanggungjawaban daripada pemberi atau pemberi nasihat ketika di dunia ini, tentulah kita menjadi kehilangan kontrol. Karena sesungguhnya kita di dunia ini mencari. Oleh karena itu di dalam surat Yasin 36 ayatnya 20 dan 21, maka adanya orang yang mendapat petunjuk dan dianya itu bertanggung jawab
bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, sehingga kita tidak lagi mencari orang-orang lain. Dan seandainya atau sekiranya pada hari ini belum bisa mendapatkan orang tersebut, belum bertemu, tentu ada ajarannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ajaran ini telah disampaikan bahwa akhir zaman Imam Mahdi telah menyampaikan ajaran-ajarannya. Salah satunya adalah membuka rahasia batin. Ana minallah wal mu'minina minni. Aku datang daripada Allah, kata Muhammad Rasulullah. Mukmin yang di dalam dadamu, di dalam hatimu itu datang daripadaku. Oleh karena itu rahasia kamu ada rahasia sama saya. Rahasia mukmin ada pada Muhammad. Rahasia Allah pada Muhammad. Rahasia Muhammad ada pada Allah. Tapi rahasia kita ada pada Muhammad. Oleh karena itu, musuh yang perlu kamu lawan di dalam tubuhmu adalah sebangsa hawa nafsu dunia setan. Apa pemukul daripada hawa nafsu dunia setan? Maka salah satunya adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jadi pemukul daripada segala hawa nafsu dunia setan, perbuatan itu adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Sehingga kita, apa itu iman? Oleh karena tadi mengatakan bahwa man abda al asmadul mamana faqad kafaro. Barang siapa yang mengucap nama, menyebut nama, tidak tahu yang punya nama, sungguhnya kafir. Oleh karena itu, kalau kita menyebut iman, maka tahu mana yang iman. Iman itu pengertiannya apa pada Allah, apa pada Muhammad, apa pada kita. Iman pada Allah itu adalah cermin. Jadi iman yang pada Allah itu adalah cermin. Allah itu meliputi alam semesta ini. Allah itu zat tunggal, meliputi alam sehingga dia cermin. Sebagai keimanannya itu adalah dia cermin. Kemudian wajibnya pada Muhammad. Wajibnya pada Muhammad, zat tadi yang meliputi alam semesta. Zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan fi'il. Muncullah kewajibannya pada Muhammad. Sifatnya ada pada cermin, iman itu adalah cermin bagi Allah. Wajibnya pada Muhammad, cahaya pada kita. Sering kita secara umum mengatakan iman itu cahaya. Benar. Namun kita harus lebih kepada perdalam. Cahaya yang mana yang dimaksudkan? Yang cahaya di dalam iman itu cahaya. Sehingga kita diwajibkannya nanti adanya mengerjakan secara hakikat, mengerjakan suatu persembahan itu dengan secara hakikat. Nah, itu baru iman. Yang kedua, Islam. Islam itu titah daripada Allah. Islam pada Allah itu titah. Islam itu titahnya Allah, sifatnya pada Muhammad, wajibnya pada kita. Kembali kepada Islam. Islam itu adalah titah daripada Allah, sifatnya ada pada Muhammad. Islam itu sendiri dalam bahasa kitanya, Islam itu adalah bahasa Arab. Bahasa kitanya itu adalah selamat. Jadi Allah itu menciptakan titahnya itu namanya titah selamat. Kemudian sifatnya pada Muhammad, tentulah sifatnya seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi itu menjadi sifat daripada Allah itu sendiri sebagai sifat daripada Islam. Kemudian wajibnya pada kita. Sehingga kita ini turunan daripada Muhammad, sifatnya sama dengan Muhammad, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang ketiga, pemukul daripada hawa nafsu dunia setan, tauhid. Tauhid adalah dalam rangka kita mengesahkan. Tauhid adalah keesaan Allah yang nyata pada Muhammad. Nyata pada Muhammad adalah wujud daripada ketika kita menyembah, tentu kita bagaimanapun tetap kita mesti mencari apa yang kita sembah. Kemudian nyata pada Muhammad, hakikatnya pada kita. Kenapa hakikatnya pada kita?
Tauhid mengesahkan, berarti kita di dalam diri kita ada yang sama dengan Muhammad. Ana minallah wal mu'minin amini. Aku datang daripada Allah, mukmin daripadaku. Sehingga bagaimana perumpamaan daripada Allah, semisal Allah yang pada dirimu itu adalah ruh kita. Semisal Allah yang ada pada dirimu adalah yang tahu, itulah mukmin. Kemudian apalagi Allah, semisal Allah aja ada sama kita, apalagi Allah itu sendiri, tentu adanya dia. Oleh karena itu dibukalah rahasia ini oleh orang yang mendapat petunjuk. Orang yang seorang laki-laki datang dari ujung kota ke kota lain, dia membawa petunjuk dalam rangka membuka bahwa sesungguhnya wajah Allah yang kita cari itu sesuai dengan keterangan tadi, bahwa keesaan Allah itu nyata pada Muhammad, hakikatnya pada kita. Tentu sebagai pemikiran kita, semisal Allah ada sama kita, tentu yang mana? Akhirnya yang sama dengan yang semisal Allah tadi, ruh kita. Nah, sedangkan semisal Allah yang pada kita aja ada, tentulah Allah itu adanya, benar adanya. Kemudian pemukul daripada yang keempat adalah yang terakhir, makrifat. Makrifat itu nyata bagi Allah. Nah, sesungguhnya kalau kita memakrifatkan, makrifat itu dalam artian kenal, dalam bahasa Arabnya adalah makrifat. Kalau bahasa kita kenal, tentu kenal daripada Allah itu sendiri, karena zatnya itu adalah nyata. Yang nyata pakaiannya pada Muhammad, kemudian meneladani pada kita. Makrifat itu adalah nyata bagi Allah, kemudian nyata pada Muhammad. Makrifat keesaan maksudnya nyata bagi Allah, pakaian pada Muhammad, meneladani pada kita. Nah, hal yang seperti ini mesti kita pahami benar-benar, agar karena bagaimanapun juga ruh daripada yang kita cari ada di dalamnya ini. Sehingga kalau kita tidak paham, yang dikatakan kepahaman ini adalah mengerti. Dan mengerti itu bukan berarti dia hanya mengerti saja, tetapi mengerti dan pahami daripada apa-apa yang sudah disampaikan. Seorang laki-laki dari ujung kota ke kota lain, dia membawa petunjuk, dan inilah rahasia yang dibukakan kepada kita semua. Dan 14 abad ini sudah ditinggalkan. 14 abad yang lalu hakikat ini sudah dihilangkan, sudah hilang, sehingga muncul kembali. Bagaimanapun juga, karena bahwa di dalam tubuh kita ada yang dinamakan ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minun, bahwa di antara hatimu ada mukmin dan ada yang kafir. Jadi di antara hatimu, bukan di hatimu, tapi di antara hatimu, di antaramu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Wa minkum kafirum wa minkum mu'minun. Ini maknanya bahwa yang kafir itulah sebagaimana hawa nafsu guna setan yang dapat kita pukul dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Dalam pelaksananya iman, Islam, tauhid, ma'rifat, maka kita ketahui pula ketetapannya. Ketetapan Islam itu iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Ketetapan iman itu ada di dalam dada. Ketetapan iman, oleh karena itu kita mengatakan iman di dalam dada, di dalam hati. Jadi itu adalah ketetapannya. Ketetapan iman ada dalam hati, kemudian ketetapan Islam ada dalam ikrar dan amal. Jadi ketetapan Islam ini adalah ikrar dan amal. Kemudian ketetapan tauhidnya ada di tempat yang tidak mensyarikatkan Allah.
Itu adalah ketetapan tauhid. Tidak menserikatkan dua tempat yang tidak menserikatkan daripada Allah. Itu adalah ketetapan tauhid. Kemudian makrifat itu meliputi yang terdahulu dan yang terkemudian. Bisa digambarkan di sini makrifat itu tadi adalah mengenal daripada yang terdahulu. Terdahulu yang dikatakan ana minallah wal mu'minina minni. Ana itu datang daripada Allah. Yang mana yang datang daripada Allah, itulah yang dikatakan summa sawahu wa nakafimiru. Tetapi itu ketika itu yang terdahulu itu ada di namanya Lauh Mahfuz, tempat ruh yang suci. Jadi sebelum adanya Adam, maka ditempatkan di tempat yang suci. Itulah para ruh, itulah kenal daripada yang terdahulu. Jadi awalnya kita ini adalah sebangsa mukmin yang sami'na wa ata'na. Belum ada setan, belum ada iblis. Kemudian setelah dijadikan manusia sesuai dengan prosesnya antara Adam dan Hawa hingga kini, maka itulah yang terkemudian. Yang terkemudian ini maka banyaklah peristiwa-peristiwa karena ada percampuran antara sifat yang kafirun dan sifat yang mukminun. Hendaknya kita ini harus lebih condong sifatnya adalah daripada yang mukminun, daripada yang kafirun. Dan ini tidak bisa dibuang karena dia hendak kemana saja dia ikut. Pergi kemana saja dia ikut yang kafirun tadi. Namun usaha kita adalah bagaimana agar mukminun tadi mendominasi daripada sifat daripada hawa nafsu bin setan, sehingga kita akan menjadi orang yang baik. Kemudian sebagai ajakan kepada kita semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, karena sesungguhnya yang dikatakan perbedaan di dalam kita mempersembahkan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika kita takbiratul ihram. Apa yang membedakan tadi? Ketika takbiratul ihram adalah ada orang benar-benar memang sampai kepada tempat maqam tauhid, dan sebaliknya ada yang tidak sampai. Inilah yang membedakan perpecahan umat di akhir zaman ini. Bukan perpecahan yang dimaksud secara fisik. Kalau secara fisik perpecahan dari dulu sudah ada perpecahan, sudah ada pergolakan, sudah ada pertengkaran. Namun perpecahan di sini ada dua tempat, yaitu kiblat yang berbeda, yaitu kiblatnya hawa nafsu dunia setan, dan kiblatnya mempunyai sifat iman Islam, mempunyai sifat siddiq amanah tabligh patona. Ini yang hendak mesti kita perbaiki di dalam menyambut kita bersama Imam Mahdi atau orang yang mendapat petunjuk.